Hai, selamat datang kembali di channel Uni Recap. Gimana kabarnya? Baik-baik saja? Melanjutkan Kura-Kura Ninja yang kemarin saya bahas, di video kali ini saya akan merangkum sequelnya yang berjudul Out of Shadows tahun 2016. Dan tidak seperti di film pertamanya, kali ini keempat jagoan kita akan berhadapan dengan musuh baru yang lebih kuat, bukan hanya Shredder ataupun Foot Clan, melainkan sesosok alien yang datang untuk menjajah seluruh dunia. Sebelum masuk ke videonya, saya sarankan dulu buat nonton alur cerita film pertamanya, linknya ada di deskripsi. Ya sudah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya, guys. Alright guys, we made it just in time. Berawal di sebuah pertandingan basket tingkat kecamatan, di mana keempat jagoan kita juga sedang menyaksikan pertandingan tersebut. Dikatakan setahun setelah kejadian di film pertamanya, kondisi kota aman-aman saja, dan bahkan tingkat kriminalitas menurun secara signifikan. Itu dikarenakan Shredder, sang pemimpin dari Foot Clan, telah ditangkap dan divonis hukuman seumur hidup. Tapi ada satu hal yang perlu kita ketahui, bahwasannya Vernon, juru kameranya si April, kini menjadi sosok yang dianggap sudah mengalahkan Foot Clan dan berhasil menangkap Shredder seorang diri, yang padahal para ninja lah yang sudah mati-matian untuk mengalahkannya pada saat itu. Faktanya hal tersebut merupakan bagian dari kesepakatan yang mereka buat, di mana mereka menjadikan Vernon sebagai pahlawan agar semua orang mengira kalau dialah yang sudah menyelamatkan kota. Tentu hal itu membuatnya dibanjiri banyak pujian dan mendadak menjadi orang yang sangat terkenal. Sementara itu, April masih menekuni pekerjaannya di bidang jurnalis, dan kali ini dia sedang menyelidiki seseorang bernama Dr. Baxter Stockman, seorang ilmuwan yang sangat jenius dan juga kepala peneliti di suatu perusahaan bernama TCRI. Rumor mengatakan Baxter pernah bekerja sama dengan Foot Clan dan bahkan ikut andil dalam rencana jahat yang mereka buat. Dengan menggunakan alat canggih hasil ciptanya Donnie, April berencana untuk meretas iPad miliknya yang di dalamnya terdapat informasi yang sangat rahasia. Akan tetapi, posisinya harus sedekat mungkin dari perangkat yang ingin dia retas agar alat tersebut bisa bekerja. Tak diduga, Baxter memberikan iPad tersebut kepada asistennya dan menyuruhnya untuk segera mengirimkannya ke suatu tempat. Sadar kalau dirinya berada di luar jangkauan, April dengan cepat langsung mengejarnya. Tiba di suatu tempat, dia memiliki ide untuk membor dengan sekumpulan gadis yang ada di sana, di mana dia langsung mengganti pakaiannya untuk melakukan penyamaran. Dengan begitu, dia bisa mendekatinya dan menyelesaikan proses peretasan tersebut. Ternyata apa yang dikatakan rumor selama ini memang benar adanya, bahwasannya Baxter memang bekerja sama dengan Foot Clan, dan di malam ini juga mereka berencana untuk membebaskan Shredder yang saat ini sedang dipindahkan ke penjara pusat. Rencananya pasukan Foot Clan akan menghadang iring-iringan mobil pengantarnya untuk melancarkan aksi mereka. Mengetahui hal itu, mereka pun segera kembali ke markasnya untuk melakukan persiapan. Berbeda dari sebelumnya, kali ini mereka akan menggunakan senjata baru hasil ciptanya Donnie, yang mana itu adalah sebuah truk sampah yang sudah dimodifikasi dengan berbagai macam senjata yang terpasang di dalamnya. Sementara itu, di sebuah truk baja yang sedang mengantar Shredder, kita diperkenalkan dengan seorang polisi bernama Casey John. Dikatakan sebelum menjadi polisi, dia adalah seorang pemain hoki yang sangat handal. Bukan hanya Shredder saja, melainkan ada dua tahanan yang juga mereka bawa. Mereka berdua bernama Bebop dan juga Rocksteady. Sama seperti Shredder, mereka berdua adalah tahanan yang juga dipindahkan ke penjara pusat. Tak lama kemudian, mereka pun dihadang oleh sekelompok orang yang ternyata mereka adalah pasukan dari Foot Clan, di mana Baxter juga memantau pergerakan mereka lewat monitor yang ada di markasnya. Dengan cepat, mereka langsung memasang bom di setiap mobil pengawal dan langsung meledakkan mereka saat itu juga. Setelah semuanya disingkirkan, mereka pun berupaya untuk melubangi atap dari truk tersebut. Di saat yang sama, para ninja sudah tiba di sana, di mana mereka langsung menyingkirkan satu persatu musuh yang ada di dekat mereka. Say hello to my little friend. Anything else I can do for you?
Tanpa mereka sadari, anggota Foot Clan berhasil melubangi atapnya dan berusaha untuk membebaskan Shredder. Dengan cepat, Casey berupaya untuk mencegahnya, tapi dia langsung dihalangi oleh Bebop dan juga Rocksteady, di mana mereka juga mengambil alih kursi kemudi. Tapi untungnya, Leo berhasil mencegahnya kabur dengan melempar sebilah pedang untuk memotong tali yang mereka gunakan. Tak cukup sampai di situ, mereka memutuskan untuk menembakkan sebuah jaring untuk menangkapnya. Sementara itu, Baxter yang ada di markas berniat untuk langsung memindahkan Shredder ke tempat mereka dengan menggunakan mesin teleportasi yang sudah dia ciptakan. Tepat di saat Mikey menembakkan jaring tersebut, secara tiba-tiba muncul sebuah gerbang teleportasi yang langsung dimasuki Shredder. It worked! But Shredder's location unknown. Namun bukannya berpindah ke dalam markas, justru dia berpindah ke dimensi lain yang lokasinya bukan lagi di planet bumi. Di sana, dia disambut oleh sesosok alien bernama Krang yang merupakan komandan pasukan alien yang saat ini sedang mengincar bumi untuk mereka jajah. Dikatakan, alat teleportasi yang sudah memindahkannya kemari merupakan bagian dari mesin yang bernama Arc Capacitor. Diceritakan, beberapa tahun yang lalu, Krang mengirim mesin teleportasinya ke dimensi bumi, tapi sayangnya mesin tersebut hancur di angkasa dan terpecah menjadi 3 bagian. Diketahui, Baxter sudah menemukan bagian pertamanya, sementara bagian kedua ada di museum kota New York dan yang ketiga ada di pedalaman hutan hujan Brazil. Dan jika dia berhasil menemukan dan menyusun ulang ketiga bagian tersebut, mereka bisa membuka portal antar dimensi yang dapat Krang gunakan untuk mengirim pesawat aliennya ke planet bumi yang disebut dengan nama Technodrome. It will open a portal through which I can bring my war machine, the Technodrome! Setelah saling memahami, keduanya sepakat untuk membentuk aliansi di mana mereka akan menguasai penjuru dunia bersama-sama. Tidak hanya itu, Krang juga memberikannya sebuah serum yang dapat memberikan penggunanya sebuah kemampuan super. The other side. Keesokan paginya, polisi melakukan pencarian besar-besaran untuk segera menemukan Shredder. Sayangnya, hanya ada seorang saksi pada kejadian itu yang tidak lain adalah Casey Jones seorang. Dia pun menceritakan semuanya sesuai apa yang sudah terjadi pada malam kemarin. Akan tetapi, mereka tidak percaya dengan ceritanya tersebut dan menganggap kalau Casey cuma mengada-ada. Taking some time off, Jones. I'm pulling you off the payroll. Setelah ditolak untuk ikut andil dalam pencarian tersebut, Casey sama sekali tidak menyerah dan berencana untuk mencari keberadaan 2 tahanan yang juga lolos pada malam kemarin, di mana mereka adalah Bebop dan juga Rocksteady. Kemudian kita dibawa ke sebuah bar yang merupakan tempat di mana Bebop dan juga Rocksteady biasa nongkrong. Di sana mereka membeli 2 ponsel jadul yang katanya akan sangat sulit dilacak oleh para polisi. Tak lama kemudian mereka dikejutkan dengan kedatangan Shredder bersama dengan anak buahnya, di mana dia berniat untuk menjadikan mereka berdua sebagai jongos atau pesuruhnya. I'm looking for errand boys. Tak lama setelah mereka pergi, Casey juga datang ke bar tersebut dengan tujuan untuk menanyakan keberadaan Bebop dan juga Rocksteady. Awalnya, si penjaga bar sama sekali tidak ingin memberitahunya, namun setelah dia membuat kekacauan, si penjaga langsung menuruti permintaannya. Terlihat dia memberikannya sebuah GPS yang terhubung dengan ponsel yang dibawa oleh mereka berdua. Singkat cerita, malam pun tiba. Baxter yang masih mencari-cari keberadaan Shredder langsung dikejutkan dengan orangnya sendiri yang ternyata sudah ada di belakangnya. Shredder pun menceritakan semuanya dari pertemuan antara dirinya bersama dengan alien bernama Krang sampai mesin teleportasi yang bernama Arc Capacitor. Tidak hanya itu, Krang juga memberikannya serum berwarna ungu yang bisa mereka gunakan untuk melawan para ninja. Setelah diekstrak dan dikumpulkan pada sebuah wadah, dia tinggal mengujinya kepada seseorang. Itulah kenapa Bebop dan Rocksteady dibawa kemari, di mana mereka sangat cocok untuk dijadikan sebagai kelinci percobaan mereka. Seketika, tubuh mereka berdua langsung berubah menjadi sosok menakutkan yang menyerupai seekor binatang buas. Tanpa mereka sadari, April yang sebelumnya menyelinap masuk ternyata juga menyaksikan kejadian tersebut. Namun bukan hanya dia saja, ternyata Casey juga baru sampai di gedung tersebut. Setelah bertransformasi selama beberapa menit, akhirnya kita bisa melihat wujud dari perubahan mereka yang ternyata Rocksteady berubah menjadi badak bercula satu, sementara Bebop berubah menjadi bagong alias si babi hutan. Sukses dengan percobaan tersebut, Shredder berencana untuk memperbanyak jumlah serumnya dan
dan menciptakan pasukan yang jauh lebih kuat. Sadar akan hal itu, April dengan cepat langsung mengambilnya, di mana dia langsung dikejar oleh beberapa anak buahnya Shredder. Setibanya di sebuah gang, mereka langsung mengepung April dan memaksanya untuk segera menyerahkan serum tersebut. Namun tiba-tiba mereka diserang oleh seseorang yang ternyata orang itu adalah Casey yang sedang mengenakan topeng. Bermodalkan bola dan juga tongkat hoki, Casey mampu mengalahkan beberapa dari mereka dengan cukup mudah. Tak diduga, beberapa polisi sudah tiba di sana dan mengambil serum yang jatuh tersebut. Sementara itu, April langsung kabur dari sana, disusul dengan Casey dan satu penjahat yang tersisa. Setibanya di satu tempat, Casey langsung menerjang penjahat itu sampai dia tidak sadarkan diri. Ketika mereka berdua sedang saling berkenalan, tiba-tiba mereka langsung dikejutkan dengan kedatangan para ninja. Tentu, ini adalah pertama kalinya bagi Casey melihat wujud mereka berempat dan mengira kalau mereka adalah monster pemakan daging. Setelah memperbaiki kesalahpahaman tersebut, mereka memutuskan untuk kembali ke markas dan mendengarkan informasi yang sudah April dapatkan. Perlu diketahui, April tidak hanya mengambil wadah yang berisi serum tersebut, tapi dia juga mengambil alat suntik yang masih terdapat sisa-sisa cairannya. Setelah menelitinya, Donnie menemukan sesuatu, bahwasannya serum itu meninggalkan tanda isotop tunggal yang mungkin bisa mereka gunakan untuk melacak keberadaan Bebop dan juga Rocksteady. A singular isotopic signature? I may be able to use it to track their... Kemudian kita dibawa ke sebuah museum sejarah alam Amerika yang merupakan tempat disimpannya bagian kedua dari mesin teleportasi. Di sana, Shredder menemukan sebuah benda yang tampak aneh dan mencurigakan yang setelah ditubruk, benda itu mengeluarkan cahaya kelap-kelip di sekitarnya. Ternyata ada sebuah tuas di pinggirannya yang setelah digeser, benda itu langsung mengeluarkan bagian kedua dari mesin tersebut. Dengan ini, mereka tinggal menemukan bagian ketiganya yang lokasinya berada di pedalaman hutan hujan Brazil. Ready to take a trip, boys. You're going to Brazil. Di saat yang sama, Donnie mendapatkan sinyal alarm dari museum tersebut. Dengan cepat, Leo dan Donnie bergegas pergi ke sana, sementara Raphael dan Mikey diminta untuk tetap tinggal. Sesampainya di sana, Shredder dengan kedua mutan itu sudah pergi dari sana. Akan tetapi, Donnie menemukan sesuatu yang lain, yaitu jejak-jejak neutronium di sekitar benda yang sebelumnya dibuka Shredder. Dikatakan, neutronium merupakan sebuah materi yang dapat digunakan untuk menciptakan portal antar dimensi. Donnie berkesimpulan, apa yang ada di dalam benda ini dapat membantu Shredder untuk menciptakan portal ke dimensi lain. What's coming through from the other side? Sementara itu, Raphael dan Mikey yang ada di markas sedang merencanakan sesuatu bersama dengan Casey dan April. Mereka berencana untuk menyusup ke dalam kantor polisi demi bisa mengambil serum tersebut sebelum Foot Clan mencurinya duluan. Tapi sebelum itu, mereka membutuhkan seseorang yang dapat digunakan untuk mengalihkan perhatian para polisi yang sedang berjaga. Maka dari itu, mereka membutuhkan bantuannya Vernon karena dialah satu-satunya orang yang cocok dengan tugas tersebut. Setelah itu, mereka pun melancarkan aksinya di mana Vernon bertugas sebagai pengalih perhatian agar Casey dan April bisa masuk ke dalam. Sementara Raphael dan Mikey bertugas untuk mencuri ID card milik salah satu petugas supaya mereka mendapat akses masuk ke dalam ruang penyimpanan barang bukti. Namun sesampainya di sana, mereka dikejutkan dengan dua anggota Foot Clan yang ternyata sudah lebih dulu mencuri serum tersebut. Dan di saat itulah, mereka berusaha untuk segera kabur dari tempat itu, di mana semua polisi yang ada di sana langsung mereka lumpuhkan dengan cukup mudah. Tak tinggal diam, Mikey langsung meminta bantuan kepada Leo dan Donnie, di mana mereka langsung putar balik menuju kantor polisi. We're on the move. Tepat di depan pintu keluar, Raphael dan Mikey nekat keluar dari lubang ventilasi untuk mengejar mereka berdua. Untungnya, kedua penjahat itu berhasil dihentikan oleh Donnie dan Leo yang sudah tiba tepat pada waktunya. Di saat yang sama, semua polisi yang ada di sana langsung menodongkan senjatanya ke arah mereka. Tentu, mereka semua dibuat sangat terkejut setelah melihat wujud mereka sampai menyebut mereka dengan panggilan monster. Tak tinggal diam, Casey dan April langsung melindungi mereka dan menyuruh mereka untuk segera pergi.
Di sebuah ruangan, mereka berdua diinterogasi oleh seorang kepala polisi bernama Rebecca Vincent. Mereka pun memberitahunya bahwasanya keempat kura-kura itu bukanlah penjahat yang sebenarnya, melainkan Bebop dan juga Rocksteady lah yang harus mereka kejar. Dengan bantuannya Baxter, Shredder sudah mengubah mereka berdua menjadi sosok monster yang sangat menakutkan. Akan tetapi, Rebecca menunjukkan sebuah video yang membantah semua ceritanya tersebut, yang di dalamnya terdapat April yang sedang mencuri serum tersebut. Faktanya, video itu sudah diedit karena seharusnya di dalamnya ada Bebop dan juga Rocksteady yang sudah berubah menjadi monster. Meskipun mereka sudah panjang lebar kali tinggi dalam menjelaskannya, Rebecca sama sekali tidak mempercayainya. The turtles are not the ones you should be chasing. Di sisi lain, Donnie berhasil mendeteksi keberadaan Bebop dan juga Rocksteady yang sedang dalam perjalanan menuju Brazil. Kemudian, kita dibawa ke tempat mereka yang ternyata sudah menemukan lokasi jatuhnya kepingan ketiga dari mesin teleportasi. Dengan begini, mereka sudah berhasil mengumpulkan semua bagiannya dan tinggal menyusunnya untuk membuka portal antar dimensi. Countdown to the big show is officially on. Sementara itu, keempat jagoan kita yang sedang menumpangi pesawat kargo juga menyadari hal itu, di mana Bebop dan juga Rocksteady sedang dalam perjalanan kembali menuju ke kota New York. Dan sepertinya, pesawat yang mereka tumpangi akan berpapasan dengan pesawat kedua mutan itu dengan jarak 3000 kaki. Satu-satunya cara yang dapat mereka gunakan adalah dengan langsung terjun ke bawah untuk mencegat pesawat mereka. No fear! Setelah terjun ke bawah, Leo, Donnie, dan juga Mikey berhasil mendarat dengan selamat, disusul dengan Raphael yang sempat menabrak bagian depan dari kokpit pesawat. Tapi untungnya, Leo berhasil menangkapnya, yang kemudian mereka berempat masuk ke dalamnya. Setibanya di dalam, mereka langsung melempar keluar semua kroco yang ada di sana dan menemukan benda ajaib tersebut. Namun tiba-tiba, Bebop dan Rocksteady sudah berada di depan mereka dan pergulatan pun tak terelakkan. Di tengah-tengah pertarungan, Rocksteady melakukan sesuatu yang sangat edan, di mana dia menembakkan machine gun yang ada di tank tersebut. Seketika, badan pesawat langsung hancur dibuatnya, yang mengakibatkan pesawat mereka pelan-pelan jatuh ke bawah. Ketika semuanya sedang sibuk memperebutkan kepingan tersebut, Donnie mencoba untuk menstabilkan pesawatnya demi meminimalisir kerusakan. Setelah mengerahkan seluruh tenaganya, Donnie berhasil mendaratkan pesawatnya di tengah-tengah sungai dan sama sekali tidak menimbulkan korban. Akan tetapi, mereka masih belum bisa bernafas lega dikarenakan mereka harus memperebutkan kepingan tersebut sebelum Bagong dan si badak itu mengambilnya duluan. Namun dikarenakan kurangnya kerjasama, mereka gagal mendapatkannya dan justru jatuh ke dalam air terjun yang berada tepat di depan mereka. Di sisi lain, Casey dan April yang masih berada di ruang interogasi terlihat sedang menghubungi Vernon untuk meminta bantuannya. Dia memintanya untuk pergi ke gedung TCRI dan mencari rekaman asli dari rekaman CCTV yang terpasang di sana. April yakin di dalam rekaman tersebut terdapat Bebop dan juga Rocksteady yang sudah berubah menjadi monster, yang mana itu bisa dijadikan bukti kalau ucapan yang mereka katakan sebelumnya memang benar adanya. I want you to be the hero that the whole city thinks you are. Dengan titelnya sebagai pahlawan kota, Vernon memiliki akses ke semua fasilitas yang ada di kota ini, termasuk lab TCRI tempat di mana Bebop dan juga Rocksteady bermutasi. Dari semua kamera tersembunyi yang terpasang di sana, dia menemukan satu kamera yang letaknya benar-benar tersembunyi, yaitu berada di dalam sebuah jam dinding. Tanpa pikir panjang, dia pun menarik-narik kabelnya sampai dia menemukan tempat penyimpanannya yang kemungkinan di dalamnya terdapat rekaman asli yang sedang dibutuhkan April. Di sisi lain, Baxter dan juga Shredder baru saja selesai menyusun mesin teleportasi tersebut. Dengan ketiga kepingan yang berhasil dikumpulkan, akhirnya mereka berhasil membuka portal antar dimensi yang menghubungkan bumi dengan dimensi tempat Krang berada.
Kembali lagi kepada Vernon, terlihat dia sedang menyerahkan sebuah rekaman yang memperlihatkan kejadian di saat Bebop dan juga Rocksteady sedang bermutasi menjadi monster. Tentu, Rebecca dibuat sangat terkejut dengan penampakan kedua monster itu. Dengan adanya bukti tersebut, Casey dan April bisa langsung dibebaskan dari semua tuduhan. Tak lama kemudian, mereka semua langsung dibuat sangat terkejut ketika melihat fenomena aneh yang terjadi di langit kota. Bukan hanya mereka saja, melainkan semua orang yang ada di kota juga dibuat terheran-heran ketika melihat kejadian yang luar biasa tersebut. Tanpa terkecuali keempat jagoan kita, di mana mereka juga menyaksikannya lewat monitor yang ada di markas. The portal's opening. Tepat setelah itu, awan tebal yang ada di langit seketika langsung berubah menjadi sebuah retakan yang menandakan bahwa portal antar dimensi telah terbuka. Bersama dengan itu, keluar benda-benda asing dari dalamnya, yang mana itu merupakan bagian-bagian dari pesawat milik Komandan Krang. Dan jika seluruh bagiannya sampai selesai dibangun, benda itu bukan lagi sekedar pesawat, melainkan sebuah senjata perang mematikan yang dapat menghancurkan sebuah kota dalam sekejap mata. Satu-satunya yang dapat menghentikannya hanya mereka berempat yang kebal dengan udara beracun di sekitarnya. Tapi masalahnya, kepolisian sedang memburu mereka berempat dikarenakan sudah membuat onar di kantor polisi pada waktu itu. Tanpa mereka sadari, beberapa polisi sudah berada di luar, termasuk Rebecca, April, dan juga yang lain. Dan sepertinya, April sendirilah yang sudah membawa polisi untuk datang kemari dengan tujuan untuk memberitahu mereka kalau 4 monster inilah yang menjadi satu-satunya harapan bagi kota ini. Tanya itu, Vernon juga menceritakan yang sebenarnya, bahwasannya merekalah yang sudah mengalahkan Shredder dan yang sudah menyelamatkan kota pada waktu itu. And we think we have something to offer. Setelah itu, mereka pun sepakat untuk saling bekerja sama. Dengan menggunakan truk baja kepolisian, para ninja akan diantar menuju gedung paling tinggi di pusat kota, sembari menyembunyikan mereka dari pandangan mata warga sipil yang ada di luar. Sementara itu, Casey, April, dan juga Vernon ditugaskan untuk mematikan mesin teleportasi yang ada di markas Foot Clan sesuai koordinat yang dikirim Donnie sebelumnya. Wait, we are going with the turtles? Why are we going with the turtles? Di sisi lain, Shredder berencana untuk pergi ke tempatnya Krang dengan menggunakan alat teleportasi yang sudah disiapkan Baxter. Setelah mengerahkan semua tenaga serta pikirannya, Baxter ingin sekali mendapatkan kesempatan untuk menguasai dunia bersama dengannya. Namun, apa yang Shredder lakukan adalah berkhianat kepadanya, di mana Baxter hanya dimanfaatkan untuk kepentingannya, lalu dibuang setelah tidak lagi dibutuhkan. Sesampainya di sana, Shredder sudah disambut oleh Komandan Krang yang ternyata sudah menunggunya. Sesuai permintaannya, Shredder sudah menyusun ulang ketiga bagian dari mesin tersebut dan berhasil membuka portalnya. Namun, apa yang dia dapatkan setelahnya adalah sebuah pengkhianatan yang sama yang juga dilakukan kepada Baxter, di mana Shredder sudah diperdaya dan hanya dianggap sebagai alat untuk mempermudah rencananya. Dan karena sudah tidak dibutuhkan lagi, Shredder dijadikan koleksi bersama dengan alien lain yang sepertinya pasukan dari Komandan Krang itu sendiri. Look out, Earth! It's playtime! Kembali lagi kepada para ninja, di mana mereka sudah sampai di gedung pencakar langit, dan setelah sampai di atas, mereka langsung naik ke atas benda yang sedang berterbangan untuk bisa sampai ke tempat di mana Krang berada. Sementara itu, Casey, April, dan juga Vernon beserta anggota polisi juga sudah sampai di markas Foot Clan, di mana penjaga yang ada di dalam langsung menyalakan besi-besi penghalang yang membuat semua mobil polisi tertahan di depan pintu. Tapi untungnya, mereka bertiga berhasil masuk dalam keadaan selamat. Namun, mereka bertiga harus berhadapan dengan Bebop dan juga Rocksteady yang sedang bertugas menjaga tempat tersebut. Melihat itu, Casey berencana untuk mengalihkan perhatian mereka supaya April dan juga Vernon bisa lanjut untuk mengamankan mesin teleportasinya. Hey, fellas! You remember me? You wish. This home, baby! Di sisi lain, para ninja yang baru sampai di sana mendapati sebuah robot yang berdiri tepat di depan kendali mesin, yang mana itu adalah Komandan Krang itu sendiri. Alhasil, terjadi pertarungan yang cukup sengit di antara mereka, di mana Krang cukup kuat untuk dihadapi meski sudah dikeroyok oleh mereka berempat. Sementara ketiga saudaranya berhadapan dengannya, Donnie menggunakan kesempatan itu untuk mencari letak pemancarnya berada dengan tujuan untuk membatalkan proses pembangunan dari pesawat tersebut. Donnie! Just give me 10 seconds. Yeah! Turtles, fight! Reptiles!
Kembali lagi kepada Casey, terlihat dia sedang dikejar-kejar oleh kedua makhluk itu yang ukurannya 3 kali lebih besar dari tubuh manusia. Dan bahkan mereka juga sempat menyerangnya sampai terpental. Tak menyerah, Casey memutuskan untuk menggunakan skill bermain hokinya dengan mengikat roda ke masing-masing sepatunya. Dan tak lupa, dia juga mengambil sebuah tongkat sebagai senjatanya. Tepat setelah itu, dia pun langsung dikejar-kejar oleh si badak, di mana semua mobil yang dia lewati langsung terpental dibuatnya. Tanpa mereka berdua sadari, Casey berhasil menjebak mereka ke dalam sebuah kontainer, lalu meledakkan mereka dengan menggunakan granat. Sementara itu, April dengan Vernon baru saja sampai di mesin teleportasinya, di mana mereka harus berhadapan dengan seorang wanita yang merupakan asistennya Shredder. Tak butuh waktu lama, mereka pun berhasil mengalahkannya dengan cukup cepat. Prepare to watch your city crumble. Kembali lagi kepada para ninja. Donnie baru saja menemukan pemancarnya yang letaknya tepat di atas tempat mereka bertarung. Dengan menggunakan papan seluncurnya, Mikey mencoba naik ke atas dan mengambil pemancar yang ada di sana. Namun setelah dia mendapatkannya, Krang langsung menangkapnya dan berusaha untuk membunuhnya. Tak tinggal diam, Leo, Raphael dan juga Donnie langsung menyerangnya secara bersamaan dan berhasil mengalahkannya saat itu juga. Setelah itu, semua bagian pesawatnya tinggal mereka masukkan kembali ke dalam portal tersebut. Terlihat pemancar yang mereka bawa terbang menarik seluruh bagian dari pesawat, termasuk komandan Krang itu sendiri. Dan sesuai aba-abanya Donnie, Casey langsung menghancurkan mesin teleportasinya untuk menutup portal tersebut. Dengan begini, bumi berhasil diselamatkan dan keamanan di kota New York akan tetap terjaga dikarenakan Shredder sudah sangat jauh dari bumi dan mustahil baginya untuk bisa kembali. Turtle power! Remains at large. Authorities assure us that the city is once again safe. Atas usaha, keberanian, dan keikhlasan mereka dalam melindungi kota, mereka berempat diberikan sebuah penghargaan yang sama yang pernah didapatkan oleh si Vernon. Dan untuk kedepannya, mereka berempat tidak hanya beraksi di malam hari saja, tapi di siang bolong juga, mereka bisa keluar tanpa khawatir wujud mereka dilihat oleh masyarakat luar. Sebab ada kepolisian yang siap membantu mereka kapanpun dan dimanapun mereka butuhkan. Dengan begitu, semua tindak kriminal yang ada bisa langsung diberantas sampai kota benar-benar menjadi tempat yang aman dan bebas dari semua kejahatan. Dan film pun selesai. Oke gan, itulah alur cerita dari film Teenage Mutant Ninja Turtle Out of Shadow. Semoga kalian terhibur ya. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya agar saya bisa semangat dalam membuat video selanjutnya. Terakhir saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye bye.